orang asli Papua harus mengambil sikap atau menentukan sikapnya. Nah, di sini orang asli Papua harus menentukan sikapnya dalam memilih pemimpin yang benar, di mana ULMWP itu sudah gagal, yang di mana dipimpin oleh Pak Beni Wenda dalam taktiknya yang mungkin belum pas sehingga gagal di MSG. Dan di sini orang asli Papua harus benar-benar mengambil sikap yang benar. Kemarin saya sudah sempat katakan bahwa kalian harus mengambil sikap yang benar dalam arti memilih pemimpin yang ada dalam negeri sendiri, yang tinggal bersama dengan kalian sendiri di tanah lahir kalian. Dan di sini ada sosok Bapak Presiden Forkorus yang sudah kalian pilih sendiri beberapa tahun yang lalu. Kalian sendiri orang asli Papua sendiri yang pilih Bapak Forkorus ini. Nah, ini beliau ini sudah bersama dengan kalian di tanah lahir kalian ini. NRFWP. Di sana ada Bapak Forkorus, Pak Bram Goram, Pak Jeffrey Bowman sebagai ketua OPM. Coba kalian satukan hati, rendahkan diri kalian, bersatu dengan orang-orang yang sangat luar biasa ini yang ada dalam negeri, dalam tanah lahir kalian, sehingga kalian perjuangkan ini dengan benar-benar yang dikatakan Pak Jeffrey Bomana, Bapak Forkorus, perjuangan suci, perjuangan damai, ini benar-benar terrealisasi. Kalau kalian tidak laksanakan ini, saya yakin kucing keluar tanduk pun tidak akan merdeka. Ada kucing keluar tanduk ya? Ini kata orang Timur, Pak. Amin, amin, amin. Kata orang Timur bilang, kucing keluar tanduk, lu mau buat bagaimana, tidak akan bisa. Nah, itu kata orang Timur. Sampai ayam tumbuh gigi ya? Atau kata orang Manado, ayam tumbuh gigi. Salut Timur, salut Timur, salut. Ya. Jadi Salut. tidak mengurangi perjuangan Bapak Beni Wenda dalam kegagalannya di MSG, tapi itu saya menilai bahwa Bapak harus rendah hati sebagai orang. Bapak satukanlah diri dengan bapak-bapak yang ada dalam negeri bangsa Papua ini supaya perjuangan kalian itu cepat terrealisasi. Kalau mempertahankan ego, saya lihat beberapa paradoks. Dari paradoks awal saya selalu ikuti. Saya non Papua tapi saya ras Melanesian. Saya ras Melanesian, orang Timur asli ras Melanesian. Jadi saya juga punya rasa. Sehingga saya selalu ikuti ini. Jadi walaupun asli non Papua tapi saya selalu mengikuti. Sehingga saya menilai bahwa saudara Bapak Tuan Beni Wenda atau presiden-presiden lain yang ada di luar negeri yang diplomatnya ada di luar negeri sangat bagus, kalian cukup satu saja, rendahkan diri kalian, karena itu adalah salah satu martabat yang hukum Tuhan. Karena apa? Hukum Tuhan di dunia ini cuma satu. Sistem kerja Tuhan di dunia ini cuma satu. Saya bukan orang agamis, tapi saya tahu cara kerja Tuhan. Saya ini, mohon maaf Pak Pendeta, saya orang Kristen, tapi saya tidak terlalu tahu tentang agama, tapi saya tahu Tuhan. Sehingga saya sangat takut sama Tuhan. Sehingga saya takut semua manusia, satu setan, dua binatang pun saya tidak takut di dunia. Saya cuma satu, takut sama Tuhan. Sehingga saya tahu sistem kerjanya Tuhan, yaitu Tuhan itu selalu melihat setiap apa yang dikerjakan oleh manusia, yaitu hatinya. Apapun yang dia katakan, apapun yang dia buat,
tetapi Tuhan hanya melihat hatinya. Apapun yang kau buat, perjuangkan buat Papua, tapi hatimu hanya untuk ego, untuk kau jadi presiden. No, kau tidak akan, perjuanganmu tidak akan berhasil. Tetapi kalau hatimu untuk rakyat, hatimu untuk benar-benar merdeka, saya yakin Tuhan akan memilihmu jadi presiden yang sejati. Pak Saud, kalau Papua merdeka nanti Pak Herman Saud, ini Pak Timorane ini harus dilantik jadi pendeta kehormatan di Papua ini. Sudah harus jadi pendeta dia. Itu Bapak Pendeta, panggilan saya untuk masuk ke dalam paradoks Papua ini bukan untuk semata-mata mencari suatu apa-apa, tapi tertarik dari Bapak punya Bapak punya topik itu adalah keadilan, kebenaran. Nah, karena ada apa? Saya itu takut yang semua, kenapa saya masuk dalam ini? Saya cuma takut Tuhan, karena yang diajarkan saya dalam kitab Alkitab itu adalah takut pada keadilan dan kebenaran, itulah hukum Tuhan. Makanya saya berani, saya tidak minta segala-gala dari dunia ini. Dunia ini Bapak, saya ini walaupun hidup di Tuhan, di Timur, saya ini sudah menikmati segala yang ada di dunia ini. Semua dunia ini saya sudah nikmati. Saya ini happy banget Bapak. No, saya bukan sombong. Luar biasa saya punya happy. Karena apa? Saya percaya akan Tuhan. Hidup tanpa uang, hidup tanpa segala kemewahan, intinya saya ini sehat, semuanya saya bisa laksanakan. Karena apa? Itu Tuhan selalu ada dalam hati saya. Jadi saya bilang, makanya saya bilang begini, saudara-saudariku yang ada di Papua, apapun perjuangan kalian, kalau di dalam hati ini yang ada di sebelah kiri ini, kalau lu punya rencana, lu bilang, saya buat ini supaya nanti saya jadi presiden, atau saya jadi wakil presiden. Dengan itu, kau punya perjuangan itu tidak murni, jangan mimpi. Itu akan digagalkan. Karena bukan dari hati perjuanganmu itu, bukan dari hati perjuangan. Karena ada iming-iming. Contohkan seperti cinta tanpa syarat. Kalau cinta tanpa syarat, apapun pasangannya itu kita harus menerima dia itu. Itu namanya cinta tanpa syarat. Kalau cinta dengan syarat, berarti kita harus menuntut dia mengikuti kemauan kita. Itu cinta dengan syarat. Tapi kalau tanpa syarat, tidak ada istilah bilang saya harus begini, saya harus jadi begini. No. Tapi kalau kau berbuat sesuatu dengan hati untuk memuliakan Tuhan untuk banyak orang, karena ini saya lihat paradoks Papua ini selalu banyak berbicara, banyak di dalamnya itu mengangkut dengan perjuangan suci, perjuangan damai, makanya saya berbicara seperti ini. Sehingga semua, apalagi di Papua adalah tanah Injil. Saudara-saudara harus menjaga itu. Seperti dikatakan Bapak Forkorus itu, perjuangan yang bertabat. Boleh perang, tapi perang yang bertabat. Karena kemerdekaan suatu negara bukan hanya berdamai, tapi ada peperangan juga. Jadi peperangan yang bermartabat. Itu boleh. Tidak ada yang bilang tidak boleh berperang. Bolehlah. Tuhan izinkan. Karena Tuhan itu juga punya tentara loh. Tuhan punya tentara. Ya tuh Pak Bishop. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa sudah waktunya anak-anak Papua memilih cara baru ya. Artinya kalau sudah selama ini ULMBP sudah coba, ya kenapa tidak kembali kepada yang punya state negara seperti NFRPB. Begitu kira-kira ya.
Iya, Oke. betul, betul. Jadi itu saran saya Pak Pendeta, itu orang asli Papua itu, kalian itu harus melihat ini, Bapak yang sudah rambut putih ini saya salut sekali sama Bapak tua ini. Beliau ini, kalian lihat ini, sudah tua sampai sini masih perjuangkan. Kalian masih anak muda-muda yang, aduh, ini. Oke. Oke. Koma dulu Timur. Ayo buktikan, saya sebagai orang Timur yang saya ini tidak berani buat apa-apa, tapi makanya saya simpatisin saja. Saya lihat saja, saya pantau, tapi saya, waduh, ini saudara-saudara Papua ini sudah pintar-pintar, hebat-hebat semua ini. Saya ikuti paradoks ini. Waduh, pembicaraannya ini luar biasa Pak Pendeta. Kenapa paradoks? Saya banyak belajar Pak Pendeta. Benar. Karena saya banyak belajar dari saudara-saudara Papua, orang Papua ini yang sudah hebat-hebat luar biasa dalam diplomat, hukum, segala macam, luar biasa saya belajar. Makanya saya bilang kalian ini sudahlah, bersatulah, pantas sudah jadi merdeka. Kenapa saya omong untuk Papua merdeka? Saya tidak takut. Karena apa? Buat saya berani bertanggung jawab. Saya tidak takut dengan hukum Indonesia. Bertangkap saya tangkap, silakan. Saya tidak tangkap. Saya bicara atas kebenaran, atas keadilan. Berani tangkap saya berani tanggung jawabkan. Saya tidak takut. Karena ini memang harus benar. Karena saudara-saudara Papua ini berani minta merdeka. Kenapa? Keadilan, kebenaran tidak ada dalam diri mereka. Itu. Coba kalau pemerintah Indonesia lakukan keadilan dan kebenaran yang baik buat mereka. Karena kalau kita lihat dari paradoks ini, saya lihat semua hasil bumi Indonesia yang terbesar itu adalah di Papua. Jadi kalau Indonesia ini negara Indonesia mengutamakan saudara-saudari di Papua itu lebih bagus, saya yakin mereka tidak akan minta merdeka. Saya yakin tidak akan minta merdeka. Kita sama-sama satu dalam Indonesia, enak kita. Karena Indonesia, di mana-mana, kita kulit hitam, rambut keriting, ada orang Indonesia. Ya adalah saya ini orang Indonesia, saya bilang. Orang Indonesia, hitam kulit, rambut keriting Indonesia. Kita bisa membanggakan Indonesia. Itu Indonesia tidak menjaga itu. Makanya saudara-saudari di Papua bisa minta untuk merdeka. Karena saya lihat dari semua perkembangan ini, bolehlah mereka minta merdeka. Baru pemerintah sudah 60 sekian tahun baru mau rubah sekarang. Saya yakin itu sudah lewat, sudah pantas sudah buat mereka merdeka, sehingga saya bisa berani bersuara mendukung mereka untuk merdeka. Oke. Timor One, bintang timur, luar biasa. Iya. Timor One. Baik. Ini satu-satunya orang timur ini yang berani bicara di sini. Karena baik Pak bisa, maaf saya tambah sedikit. Karena banyak orang di non Papua tidak berani bicara, bahkan orang Indonesia, pemerintah Indonesia pun kebanyakan tidak berani bicara di sini karena takut. Begitu bicara langsung diborgol. Begitu bicara langsung diborgol, ditangkap masuk. Aduh. Semua itu orang nyali, tidak takut pada manusia. Saya cuma takut pada Tuhan. Ayo berani datang sudah, saya cuma takut tambah Tuhan. Tangkap sudah. Oke, mantap. Oke, koma dulu, brother. Koma dulu sebentar. Oke. Luar biasa. Ini nggak perlu ditanggapi. Ini khotbah pastoral dari seorang Timor One ya. Oke, Pak Rumbewas juga senyum ini. Iya, maaf, saya lupa Pak Ben Rumbewas dari Australia itu sangat luar biasa juga. Salam hormat Pak Ben. Ini Pak, saya ada humor untuk Bapak. Jadi suatu ketika tadi karena Bapak bilang hitam keriting,
sebagai orang Melanesia. Dan suatu ketika saya ikut orang Flores dengan Timur, ada restoran rumah makan di sini yang melayani orang Kupang. Lalu dia bilang, ini dari mana kok? Dia bilang, dari Flores. Dia bilang, ini dari mana? Kita dari Kupang. Flores kah? Tidak. Dia tanya. Sampai saya punya giliran, dia bilang, ini pasti dari Alor. Saya bilang, oh tidak. Dia bilang, sonde, beta dari Papua. Beta pikir dari Alor. Jadi terima kasih dengar Bapak punya logat itu. Silakan Bapak. Bapak Ben, Oke. Bapak Ben, saya tambah sedikit. Ah. Jadi Kok tambah-tambah terus? Maluku, Papua sama Flores Timur itu kalau ketemu Bapak, ketemu tuh sudah beda, satu saja. Jadi, aduh, Ya sudah. Bapak bisa Koma tahu dulu. Ya, koma dulu. Soalnya ini Bapak Otis mau bicara sebentar Iya, aja. iya, Kalau dia bicara nanti dia marah-marah dari Belanda. Oke, koma dulu Timur. Pak Otis. Silakan Pak Otis. Terima kasih Tuan Bishop. Selamat malam Tuan Presiden Parkorusia Bosemut dan staf yang ada. Ini teman satu dari Timur ini bikin rame juga ya. Salut. Salut. Oke. Tuan Henk di Australia. Australia itu Oh, Australia itu berarti dia tidak lihat Timur. Kalau Australia Timur lagi. Oke, lanjut. Pak Porkorus, kita jadi bicara ini NFRPB adalah sebuah pilihan. Ya, pilihan wajib mestinya setelah ULMWP. Bagaimana pendapat Anda? bagaimana Tuan Bishop? Jadi sekarang kita bicara tentang NFRPB. Adalah sebuah pilihan jalan kemerdekaan ya setelah ULMWP GGL. Ya, itu kira-kira. Ya, oke. Bagaimana pendapat? Ya, itu pilihan ya. Pilihan, tapi pilihan itu ada di tangan rakyat, bukan di Iya, tangan betul. Otis. Betul. Jadi nanti biarlah rakyat yang memilih lewat proses-proses tertentu yang boleh dibijaki oleh para presiden yang sudah ada begitu. Saya ini salah satu orang yang memperjuangkan persatuan, dan persatuan itu datang sebagai tuntutan dari rakyat. Tuntutan, bukan tuntutannya siapa-siapa begitu. Ini tuntutan rakyat. Kalau kita selalu mengatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, dan kemudian kalau kita mengatakan bahwa Tuhan berada di dalam hati kita, kenapa kita tidak mendengar kepada suara rakyat begitu? Saya setuju, sangat setuju karena dan bergembira karena Tuan Presidennya Bosemut ini orang yang membuka hatinya bagi semua pendapat, membuka hatinya untuk mendengar, ya bukan saja hati tapi telinga juga ya, untuk mendengar kepada siapapun di Papua. Jadi saya sangat salut. Beberapa kali memang kita sudah bicara soal persatuan itu. Saya sendiri sudah menghubungi beberapa presiden. Ada yang setuju untuk bekerja sama, sebatas bekerja sama ya, belum bersatu. Nah, ini proses awal, bagi saya merupakan proses awal ketika setiap orang di antara kita semua, setiap orang di antara manusia Papua itu membangun komunikasi. Karena komunikasi akan menuju ke sebuah persatuan. Tapi komunikasi apa? Komunikasi apa dulu? Yang selalu saya katakan bahwa ada komunikasi tidak sehat, ada komunikasi sehat.
saya setelah mendengar, mungkin saya tidak usah sebut namanya di sini ya, salah satu presiden mengatakan begini, dia tidak akan pernah mau bekerja sama dengan presiden-presiden lainnya karena dia menganggap bahwa semuanya itu berkong kali kong, ya, sedang bermesraan dengan penjajah dalam hal ini Indonesia. Jadi dia tidak mau bekerja sama dengan siapapun. Itu yang pertama. Tapi juga dia meminta agar semua masuk dan bergabung dengan dia, begitu. Pasti kita sudah tahu siapa orangnya. Mungkin tidak semua orang, tapi beberapa di dalam ruang studio ini tahu siapa orangnya. Saya tidak usah menyebutkan namanya di sini. Saya adalah seseorang yang walaupun tetap yakin bahwa Tuhan akan menolong kita, tapi pada saat-saat tertentu ada rasa takut. Karena kalau melihat situasi sekarang, kita ini sementara berada di gurun pasir yang penuh dengan bencana-bencana alam, tapi juga berada di samudra yang penuh dengan bencana-bencana di sana. Kita harus melewati bencana-bencana ini. Untuk itu kita sekarang berada di dalam labirin. Labirin itu kita berputar, dan tidak gampang menemukan jalan keluarnya di situ. Tapi kalau sudah menemukan jalan keluarnya, saya ini justru takut jangan sampai terus kemudian kita mengejar fata morgana. Fata morgana itu satu bayangan yang kita pikir bahwa dia ada di depan mata kita. Semakin kita mendekat, semakin dia jauh. Begitu. Itu fata morgana. Semoga tidak terjadi ketika kita masih yakin bahwa Tuhan akan memimpin kita. Saya sepakat dengan seruan dari Tuan Presiden Yabo Semut tadi bahwa kalau bisa para pendeta itu turun mimbar. Turun mimbar, jangan terlalu banyak dogmatis di atas mimbar-mimbar itu. Turunlah. Turun mimbar di dalam perjuangan Papua ini, banyak demo-demo di jalan, banyak pekerjaan-pekerjaan yang bukan juga non-politik. Oke, setuju. Tapi berada di depan, para pendeta harus berada di depan. Ketika ada demo, tadi Tuan Presiden Forkolis Yabo Semut sudah anjurkan. Datanglah para pendeta, datanglah bersama para presiden ini, para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh politik berada di depan barisan yang paling depan, memimpin umat. Memimpin umat. Kalau kita tidak saling mendukung, ya perjuangan tetap akan lemah. Ya, mengapa lemah? Karena sekarang kita menghadapi tiga musuh besar. Musuh yang paling besar dan paling kuat adalah musuh di dalam selimut. Musuh di dalam selimut. Sekarang kita sudah melihat mereka di mana-mana di tanah Papua. Terang-terangan kita melihat mereka. Dan musuh kedua adalah Indonesia. Itu musuh kedua. Musuh ketiga yang paling kuat dan berat kita hadapi juga adalah para mafia global itu. Para mafia global. Kita memiliki tiga musuh. Kalau kita tidak bersatu, kalau kita tidak bersama-sama jalan, perjuangan ini akan masih terus panjang ke depan. Jadi saya berharap kita akan terus berdiskusi
dengan hati yang terbuka sebagaimana Tuan Forkorusia Bosemu sudah membuka pintu hatinya untuk bersatu, juga tidak menutup telinga tapi mendengar dari semua orang. Terima kasih Tuan Bishop, terima kasih